Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, tanggal 2 Maret 2022. Sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, saya mengundang kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, bila mana kami mempelajari akan firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat, Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami sehingga kami dapat memahami, mengerti dan menghidupkan akan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada sore ini kita akan meringkas pelajaran sekolah sahabat kita tanggal 2 Maret dengan judul Jalan Baru dan Hidup Melalui Tabir. Saudara-saudaraku, bila mana kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat 22, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca. Dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, Yesus mengundang kita sebagai umat-umat Tuhan. Hanya oleh karena darah daripada Yesus Kristus kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Di mana Yesus sebagai imam besar untuk menebus kita, menyelamatkan kita, dan Dia sebagai pengantara kita dengan Bapa yang di sorga. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa Yesus telah masuk ke dalam bilik yang suci, yaitu bilik yang suci surgawi. Dan Dia mengundang kita untuk mengikuti akan pimpinannya. Dan tentunya ini adalah tawaran keselamatan yang Tuhan sampaikan dan Tuhan berikan kepada saudara dan saya, supaya kita tidak binasa tentunya, tetapi kita memperoleh akan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Yesus bagi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di mana Yesus membuka akan jalan yang baru, di mana Dia telah datang ke dunia ini, Dia mati untuk menebus saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Jalan yang baru dan hidup yang baru adalah perjanjian baru yang diresmikan oleh Yesus dengan pengorbanannya dan kenaikannya. Dia telah mati, Dia berkorban, namun Dia telah bangkit dan Dia naik ke sorga untuk memberikan akan tempat, menyediakan akan tempat bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang berdosa tentunya. Nah, oleh sebab itu kita harus menyambut akan pengorbanan Yesus. Kita harus menguduskan akan hidup kita.
kita harus memperbaharui akan hidup kita dengan kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenaikan Yesus di hadapan Tuhan telah membuka era baru bagi umat Tuhan. Bila mana kita membaca di dalam Sakaria pasal yang ketiga, menyebutkan bahwa iblis berada di hadapan Tuhan untuk menuduh akan umat Tuhan, yang mewakili oleh imam besar Yosua. Dan dikatakan bahwa penuduh ini juga menunjukkan akan pertanyaan tentang kesetiaan daripada Ayub kepada Tuhan. Bila mana kita membaca di dalam buku Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua, kita akan melihat bahwa setan terus menuduh, dan dia katakan, dia menuduh bahwa tentunya Tuhan atau Allah kita adalah Allah yang tidak adil. Dan saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, tentunya kita tidak layak atau kita tidak bisa datang kepada Yesus Kristus. Namun kita percaya bahwa Yesus dia telah berkorban atau dia telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita, untuk menyanggupkan kita, dan untuk membuka jalan yang baru, keselamatan bagi saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, di akhir dari ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Bahkan kita bisa membaca di tempat kita masing-masing sampai ayat yang ke-12. Saya meringkaskan, firman Tuhan mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Yesus mengundang saudara dan saya untuk menyambut akan panggilan keselamatannya bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu dia katakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu kita harus menerima akan undangan itu. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Saudara-saudaraku, ini adalah undangan keselamatan dari Yesus kepada saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Dan Yesus tahu kesusahan saudara dan saya. Dia katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebutnya orang Yunani, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Dan di dalam Rasul Yohanes mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi kita harus yakin, kita harus percaya kepada Tuhan sebagai imam besar kita, sebagai juru selamat kita, sebagai pengantara kita. Oleh sebab itu dia katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus rindu supaya saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan menerima Dia, menyerahkan akan hidup kita kepada Dia, sehingga tawaran atau undangan keselamatan itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Biarlah kita dapat mempersiapkan akan diri kita selalu setia kepada kebenaran daripada firman Tuhan, sehingga bila mana Dia datang, tentunya kita setia kepada Yesus untuk menerima akan keselamatan yang Tuhan telah janjikan bagi umat percaya. Biarlah firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada sore ini dapat menolong kita
sehingga kita semakin setia dan semakin dekat kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan memberkati kita di hari ini, adalah doa dan harapan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.